Di sini AC aux setengah PK, kita dapati bahwasanya keluhannya ini tidak dingin. Kemudian kita cek bahwasanya pada refrigen tekanan freonnya hanya mencapai 100 PSI, kurang lebih 100 PSI. Di sini menunjukkan bahwasanya terjadi pengurangan freon, kurangnya freon. Hal tersebutlah yang menjadikan bahwasanya AC tersebut tidak dingin. Dan di sini pipa kecil dingin, sedangkan pipa yang besar dingin, namun tidak begitu seperti halnya dengan pipa kecil. Sudah kita cek bahwasanya di sini dengan menggunakan air sabun tidak ada tanda-tanda bahwasanya menunjukkan bocor. Dan di ampere menunjukkan bahwasanya kisaran 1,4, sedangkan di nameplate-nya 2,3 ampere. Nah, di sini akan kita retrofit ya. AC ini menggunakan R410. Sebagaimana R410 untuk refill dia tidak bisa, harus dikuras terlebih dahulu lalu diisi ulang kembali dari nol. Nah, di sini akan kita terapkan, akan tetapi tidak menggunakan R410. Kita ganti dengan menggunakan Rizon MC32. Ini Pertamina punya, dan akan kita coba. Semoga berhasil, dinginnya mencapai maksimal yang kita harapkan. Dan nanti kita akan cek ya suhu yang ada di indoornya, di ruangan indoor, di ruangan kamar pada unit indoornya. Suhunya 20 derajat. Kemudian di layar displaynya 16 derajat settingannya. Ini dalam kondisi covernya terbuka dan belum kita retrofit dengan Musicool 32 MC 32. Nanti akan kita cek kembali setelah proses retrofit selesai. Oke, di sini kita akan melakukan proses selanjutnya, yakni pembuangan freon yang ada di sistem, yang ada di unit, dengan cara agar udara tidak rusak ya, ozon tidak rusak ya. Ini tadi 100 ya, kemudian ampere 1,4. Kemudian kita mulai proses membuangnya ya. Jangan dilepaskan ke udara langsung, akan tetapi kita lakukan seperti ini dengan tujuan agar tidak merusak lapisan ozon ya. Tekanan freon sudah mulai berkurang, kemudian ampere turun 1,3. nanti akan turun dia sekitar 0,9 kalau dalam keadaan kosong, atau 10 kayak gitu. Di sini menunjukkan bahwasanya terjadi kurangnya freon dengan adanya tanda seperti ini. Ampere 1,2, kemudian
tekanan freonnya kurang dan gelembung masih tetap keluar. Agar terus akan turun, dan selanjutnya nanti kita akan vakum ya, lalu kita isi dengan menggunakan Prizon MC32. Ini MC32 produk Pertamina yang digunakan untuk retrofit refrigerant atau freon yang berjenis R410 atau R32. Sedangkan R22 dia menggunakan MC22. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa setelah proses ini selesai. Ya, di sini proses selanjutnya adalah proses pemvakuman. Proses pemvakuman, jarum manifold menunjukkan bahwasanya di sini. Kemudian pada saat proses pemvakuman, maka jarum manifold akan turun ke 0 ya. Ini tergantung dari analyzernya ya. Ada yang dia ke min 30 ya, ke kurang 30, min 30. Akan tapi di sini settingannya ke 0 ya. Nah, akan kita nyalakan mesinnya. Lihat posisi jarum manifoldnya pada saat mesin dinyalakan. Jarum manifold turun, kemudian kita tunggu proses pemvakumannya kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Adapun jika selesai proses pemvakuman, maka kita akan lakukan langkah selanjutnya, yakni dengan mengisi freon MC32. Oke, waktu pemvakuman sudah selesai, kurang lebih setengah jam ya. Ini dalam kondisi mesin masih menyala. Kemudian kita tutup terlebih dahulu kerannya. Pastikan tertutup. Kemudian jarum manifold di sini ke 0 ya, ke 0. Kemudian kita akan matikan mesinnya, dan kita perhatikan jika kondisi mesin mati, lalu jarum manifold yang di sini tadi 0 naik ke atas, berarti di sini menunjukkan adanya kebocoran pada unit, baik itu di indoor, outdoor maupun di pipa. Namun jika mesin dimatikan, namun jarum manifold tidak berubah, mantap dengan posisi seperti ini, di posisi 0, tidak naik, maka bisa dipastikan bahwasanya tidak terjadi kebocoran. Dan kita akan perhatikan di manifold, jarum manifoldnya. Jika mesin ini dimatikan, apa yang akan terjadi? Kita perhatikan sebentar ya. Di sini nanti bisa untuk memastikan yakin tidaknya bahwasanya ini ada bocor atau enggak, bisa ditunggu sampai sekian lama ya, sampai sekian berapa menit gitu. Nah, ini bisa saya pastikan bahwasanya tidak ada terjadi kebocoran ya. Kita cut dulu, kita stop dulu. Kemudian nanti kita akan sambungkan selang ini ke tabung freon MC32. Ini masih baru ya, masih segelan. Kemudian kita putus terlebih dahulu ya.
karena masih segel, masih baru nih. Nanti akan kita, ini kan pada saat pemindahan selang dari mesin vakum ke tabung, kondisinya kan udara tentunya masuk ke selang. Akan kita buang terlebih dahulu udara yang ada di selang tadi dengan cara ini kita buka nanti. Kemudian setelah ini dibuka, udara yang ada di selang ini akan keluar di sini. Ini pun kita akan buka. Itu. Prosesnya tidak perlu dikasih contoh ya, tidak perlu divideokan kali ya, mungkin sudah paham. Jadi di sini dibuka, kemudian freonnya masuk ke dalam selang, lalu mendorong angin yang ada di selang keluar di sini. Ini karena posisi unitnya mati, akan saya nyalakan terlebih dahulu ya, sembari menunggu ada kebocoran atau tidak di unit. Di sini masih mantap ya. Oke guys, sembari menunggu mesin menyala, maka kita akan buang terlebih dahulu angin yang berada di selang tadi dengan cara ya didorong dengan freon ya. Ini kita nyalakan, nanti di sini akan keluar. Iya. Kemudian karena mesinnya berproses ya, nunggu proses untuk menyala, maka kita cut terlebih dahulu ya. Ya, di sini mesin telah menyala ya. Ampernya 0,9, kemudian freon masih kosong ya, dalam kondisi kosong, ada cahayanya. Lalu akan kita buka karena akan kita isi. Di sini 0,9, kita akan isi pelan-pelan ya. Kemudian di sini kita pengaturannya melalui keran yang ada di tabung aja ya, sedangkan keran yang ini standby aja. Ya, sudah mulai ya, sedikit. Ya, kita lanjut. Pelan-pelan ampere mulai naik. Kemudian di sini belum kita rasakan. Oke, proses pengisian freonnya sudah selesai. Di sini jarum manifold menunjukkan di 150 kurang ya. Kemudian kedua pipa dingin. Ini basah, yang atas basah, yang bawah pun basah. Kemudian ampere di sini 1,3, sedangkan di nameplate-nya di sini 2,3. Di nameplate-nya 2,3. Sedangkan di ampernya sini
1,3. Di sini menunjukkan bahwasanya retrofit menggunakan musikul itu menurunkan ampere ya, jadi bisa menghemat listrik ya. Salah satu keuntungan, salah satu keunggulannya. Pipa basah, pipa atas basah, pipa yang kecil pun udah basah. Nah, mungkin sampai di sini proses retrofit R410 dengan menggunakan musikul MC32. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses terakhir setelah selesai semua, maka jangan lupa diberi tanda bahwasanya unit AC ini menggunakan musikul. Kita kasih tanda dengan meletakkannya di sini, dengan tujuan manakala nanti jika ada teknisi yang lain melakukan perbaikan, maka teknisi tersebut tahu bahwasanya AC tersebut telah diretrofit dengan menggunakan musikul ya.